Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, like sebanyak-banyaknya, dan jangan dilewati atau jangan di skip video ini. Dan tonton terus sampai selesai agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Lalu terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang bagi Tuhan, dan kemudian juga hormat hanya bagi Tuhan dan berkat dukungan Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa meninggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, atau Bapak Ibu bisa menghubungi kami di 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami, tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan tema renungan saya saat ini adalah tidak menjerumuskan. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Amsal 13 ayat 17. Firman Tuhan berkata, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama yang menulis kitab Amsal ini adalah seorang Raja Salomo. Dia dikaruniai hikmat oleh Tuhan karena dia meminta hikmat, dan dia tidak meminta lain selain hikmat, sehingga dia menulis kitab Amsal. Tentu hikmat itu berarti dalam bahasa New King James Version itu berarti wisdom, atau dalam bahasa lainnya wise. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia berkata bahwa utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka. Tentu siapapun orang tersebut tidak ingin menjadi orang fasik yang kemudian menjerumuskan orang ke dalam celaka. Alangkah sulitnya mengingatkan orang fasik yang kemudian menjerumuskan orang ke dalam celaka. Lebih parahnya lagi, ironis sekali ketika ada orang-orang percaya, orang-orang yang sudah melayani Tuhan, menjadi sama seperti orang fasik yang kemudian menjerumuskan, ya bahkan bersepakat untuk menghancurkan mimpi-mimpi seseorang. Nah, alangkah sedihnya melihat hal-hal ini terjadi kepada orang-orang yang katanya dia melayani Tuhan, dia beribadah, dia menyembah Tuhan, dia berdoa, tetapi bersepakat melakukan hal-hal yang menjerumuskan sampai membuat orang lain dalam celaka. Bapak Ibu Saudara, ini yang menyebabkan orang-orang percaya yang kemudian ada istilah panas setahun hanya dihapuskan dengan hujan sehari. Bertahun-tahun melayani Tuhan, tetapi kemudian ketika ia bersepakat dengan kejahatan, dengan orang fasik yang kemudian mendatangkan celaka kepada orang lain, akhirnya pelayanannya dia itu dihapus dalam setahun. Kenapa? Karena kesalahan, kekeliruan yang dia lakukan. Bisa saja itu terjadi orang yang melayani Tuhan, bahkan orang yang katanya dulu dia takut akan Tuhan, dan itu terjadi kepada orang yang melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pastikan dalam hidup kita tidak boleh terjerumus ke dalam maksud jahat orang-orang fasik yang sebenarnya itu dilakukan oleh orang fasik, tetapi orang-orang benar pun ada di sana. Ini adalah sebuah kecelakaan yang besar yang diingatkan oleh Salomo, yang Tuhan pakai untuk mengingatkan orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, agar supaya tetap dalam prinsip, tetap dalam hidup takut akan Tuhan, agar supaya Bapak Ibu Saudara kita tidak mengalami yang namanya panas setahun dihapuskan hujan sehari saja, pelayanan bertahun-tahun dihapuskan sehari perbuatan jahatnya dia. Ini yang saya katakan bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jangan pernah kita melakukan kejahatan yang merugikan orang lain. Hanya karena apa? Kepentingan kita. Hanya karena apa? Jabatan kita. Hanya karena apa? Hanya karena keinginan dan hanya karena keserakahan kita, ya, agar supaya kita terlihat menjadi orang yang luar biasa. Ini sebenarnya tidak perlu terjadi kepada orang-orang yang
katanya melayani Tuhan, seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini tercatat di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu ingat dengan saudara-saudara Yusuf, mereka adalah sebenarnya mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka punya orang tua takut akan Tuhan. Pasti mereka menerima didikan yang benar dari Yakub. Tetapi yang mereka lakukan adalah di luar dugaan. Mereka ternyata bersepakat ya untuk melakukan kefasikan dan mendatangkan celaka kepada saudara mereka, kepada orang lain. Dan ini yang dikatakan Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka tidak mau menerima kenyataan. Dalam hidup kita, marilah kita terima kenyataan Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu terlalu adil ya. Tuhan itu luar biasa. Maka takutlah akan Tuhan dan percayalah bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang luar biasa, rendahkanlah diri kita. Jangan pernah kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena boleh saja itu terjadi dalam kehidupan kita. Kelihatannya kita tidak diketahui oleh Tuhan, bahkan tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi itu sangat diketahui oleh Tuhan. Tuhan melihat, mata Tuhan itu ada di segala tempat. Maka Bapak Ibu Saudara, pastikan diri kita ini melakukan kebaikan. Sekalipun kita melihat ada orang-orang yang sukses, kita melihat ada rekan kita yang sukses, perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara, kita harus tanamkan pada diri kita sendiri, belajar rendah hati. Jangan pernah kita angku, jangan pernah kita sombong. Karena Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersepakat dengan kefasikan, menjerumuskan orang lain dalam celaka Bapak Ibu Saudara, maka ya kita mungkin saja pelayanan, mungkin saja it's okay kita pelayanan, tapi sebenarnya kita itu sedang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kita sedang mengalami penurunan iman yang drastis, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak akan berkenan di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Makanya tetapkan hidup kita, pastikan hidup kita agar supaya terus melekat, rendahkan diri kita. Tuhan pasti angkat Bapak Ibu Saudara pada waktu yang tepat. Hanya saja kita yang terlalu ngotot agar supaya menjadi orang yang luar biasa. Tentu segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja Bapak Ibu Saudara, bukan untuk Bapak Ibu Saudara, tapi untuk Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara diberkati, itu puji Tuhan.